Nama saya Jessica Natali dan sekarang saya akan menjelaskan arti unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada beberapa, ada judul, tema, dan yang lain-lainnya. Saya akan menjelaskan dulu apa artinya judul. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Selain itu, dengan melihat judul, kita akan mengetahui beberapa hal dari jalan cerita atau suatu drama. Judul dapat menunjukkan siapa tokoh utama dalam drama tersebut, alur cerita, dan sebagainya. Yang kedua, tema. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Dapat dikatakan tema sebagai akar pada suatu drama. Dengan bertolakkan dari tema, unsur-unsur intrinsik drama dikembangkan dan dikarang sedemikian rupa mengikuti tema yang telah ditentukan, seperti alur, pertokohan, latar, gaya bahasa, judul, dan lainnya. Plot atau alur disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Tahapan-tahapan dalam alur meliputi tahapan awal, pemunculan konflik, komplikasi, dan klimaks dan resolusi. Akhir, udah itu aja. Macam-macam plot dalam suatu cerita yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Yang keempat itu tokoh cerita atau perwatakan. Tokoh cerita merupakan individu-individu yang memainkan peran, terlibat dalam cerita atau konflik pada suatu drama. Macam-macam tokoh dalam sebuah cerita adalah berdasarkan peran dan berdasarkan watak, berdasarkan perkembangan. Yang kelima itu dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Teknik dialog amat penting bagi sebuah cerita. Masing-masing tokoh sangat dikuatkan dengan dialog yang diucapkan, gaya atau mimik wajah. Yang selanjutnya adalah konflik. Konflik merupakan masalah, pertikaian, pertentangan yang terjadi pada suatu drama. Konflik ini dialami dan oleh tokoh utama dengan dibantu oleh tokoh-tokoh penunjang. Setiap drama atau cerita memiliki konflik yang berbeda-beda. Konflik sebuah drama akan menambah ketertarikan para penonton. Bahkan sebaiknya mampu mengajak penonton seolah-olah larut dalam pertikaian yang terjadi antar tokoh. Konflik antar tokoh menyimpan teka-teki yang membuat penonton semakin penasaran dan dengan kelanjutan cerita dan bagaimana endingnya. Selanjutnya ada latar atau setting, merupakan tempat kejadian setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur ceritanya. Tak hanya itu, latar mencakup peralatan, waktu, pakaian, budaya, serta yang berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. Latar atau setting ada beberapa isian, yaitu amanat. Yang amanat itu tentu dalam sebuah cerita ingin menyampaikan sebuah pesan-pesan moral kepada penonton. Amanat ini disampaikan secara tersirat, artinya tidak tertulis dalam naskah, namun dapat diambil hikmah dari alur konflik cerita. Ini merupakan bagian amat penting dan tidak boleh dilupakan dalam sebuah drama. Yang kedua itu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama memiliki kekhasan yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk menghidupkan cerita, agar cerita senantiasa komunikatif. Itu aja dari saya, terima kasih.